Halo, selamat malam pemirsa. Dua Sisi kembali menjumpai Anda. Kita ketahui pemirsa bahwa hari ini lebih dari 1.700 orang telah terjangkit positif virus corona. Di antaranya 170 orang meregang nyawa. Pemerintah tentu berupaya untuk menanggulangi ini dengan mengambil sikap. Salah satu di antaranya yang sudah kita ketahui bersama-sama adalah melakukan pembatasan sosial berskala besar. Tetapi kira-kira apakah langkah yang diambil pemerintah ini efektif untuk menekan angka corona di tanah air? Malam hari ini Dua Sisi hadir dengan tajuk Jurus Pemerintah Melawan Corona. Dan saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang malam hari ini akan berbincang mengenai hal ini pemirsa. Di sisi sebelah kanan saya ada Mas Dhani Amrul Ikhdan, merupakan tenaga ahli kepresidenan. Selamat malam Mas Dhani. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bang Fadlizon, merupakan dari DPR RI. Selamat malam Bang Fadli. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pemirsa ada dua opini yang berbeda dari kedua narasumber saya malam hari ini. Tapi sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, kita simak dulu informasi berikut ini. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil. Semua skenario itu kita siapkan. Dari yang ringan, dari yang moderat, sedang, maupun yang terburuk. Darurat sipil itu kita siapkan apabila memang terjadi keadaan yang abnormal. Sehingga perangkat itu juga harus disiapkan dan kita sampaikan. Tetapi kalau keadaannya seperti sekarang ini ya tentu saja tidak. Ya pemirsa, itu statement dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kita ketahui Mas Dhani, saya ingin ke Mas Dhani terlebih dahulu. Pertama, pemerintah mengatakan pembatasan sosial berskala besar diikuti dengan darurat sipil. Tetapi sekitar 24 jam kemudian berubah, yaitu darurat kesehatan. Kenapa ini tampaknya ada sesuatu inkonsistensi? Karena kan konsep darurat sipil dengan darurat kesehatan itu sendiri kan beda. Ya. Jadi sebelum kita bicara darurat sipil ya, saya mau menekankan kepada konseptual framework-nya dulu. Jadi framework konseptual itu mesti betul. Bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menetapkan sebuah grand strategi dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat atau yang disebut dengan KKM. KKM itu sebetulnya bersumber dalam sebuah paradigma yang disebutkan dalam protokol WHO. Jadi WHO di dalam Public Health Emergency of International Concern itu punya beberapa protokol-protokol penting. Di antara protokol itu adalah protokol tentang proses atau fase-fase penanganan wabah pandemik. Dari mulai yang namanya containment phase, delay phase, dan mitigation phase. Ketiga fase ini dilewati oleh semua bangsa-bangsa di dunia ini yang terkena pandemik tanpa terkecuali Indonesia. Kita sangat concern terhadap ketiga hal itu. Oleh karenanya, dalam kerangka delay phase, fase delay maupun fase mitigasi sesuai dengan protokol WHO, maka pemerintah membuat yang namanya grand strategi adalah pernyataan kedaruratan, mendeklarasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Tapi pertama darurat sipil loh, bukan darurat kesehatan, Mas Dhani. Jadi itu kata-kata kedaruratan sipil itu kan dengan beberapa skenario. Jadi Presiden tidak pernah mengatakan spesifik itu, tapi kan ini adalah yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 6 2018 Atau itu kan mungkin karena ada protes masyarakat. dari beberapa pihak soal darurat sipil, makanya diubah? Tidak. Jadi begini Mbak, Presiden itu sewaktu-waktu bisa mengeluarkan darurat sipil. Apapun itu bisa, dengan beberapa term and condition tentu Presiden bisa. Tapi dalam konteks ini, pengejawantakan undang-undang itu kan jelas, Undang-Undang Nomor 6 2018 bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat. Ini sebagai grand strategi yang dikesket di dalam PP, Peraturan Pemerintah Nomor 21 2020 tentang apa yang disebut dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Itu sebagai turunan dari grand strategi atau kita bilang sebagai generik strateginya pemerintah dalam melakukan kekarantinaan kesehatan. Itu adalah salah satu toolsnya. Salah satu toolsnya adalah dengan melakukan yang namanya PSBB. Oke, tapi yang menjadi pertanyaan kita gini adalah kenapa yang muncul di awal adalah pembatasan sosial berskala besar diikuti dengan darurat sipil. Darurat sipil ketika kita berdekat darurat sipil itu berarti negara dalam kondisi genting, dalam kondisi perang, situasi keamanan tidak aman begitu. Tapi ini kan
tidak relevan artinya dengan pandemik yang merupakan masalah kesehatan, bukan berkaitan dengan kita katakan ada bahaya keamanan negara. Iya, jadi saya juga tidak mau terlalu jauh ke area di situ tentang darurat sipil, karena itu semua sudah diluruskan semua ya kan, bahwa darurat sipil itu bisa saja terjadi. Karena apalagi kan kita memerlukan compliance, tingkat kepatuhan yang tinggi untuk mengeksekusi keadaan darurat ini. Jadi keadaan darurat ini bukan keadaan yang biasa. Makanya untuk mengimplementasikan PSBB dalam koridor karantina atau dalam koridor kedaruratan kesehatan masyarakat atau KKM, maka kita perlu melakukan terobosan yaitu Perpu. Perpu nomor 1 2020 itu dalam rangka untuk menjaga stabilisasi ekosistem keuangan, kebijakan keuangan, sehingga realokasi, refocusing kegiatan untuk menangani permasalahan COVID-19 serta dampaknya bisa dilakukan melalui apa yang disebut dengan perubahan pengganti undang-undang atau Perpu itu. Perpu sangat memungkinkan kita bisa mengalokasikan semua budget. Kita nanti akan berbicara soal mengalokasikan budget untuk masalah darurat kesehatan ini. Tapi saya ingin ke Bang Fadli dulu. Bang Fadli, ini salah satu orang yang cukup mengkritisi pertama kali ketika ada munculnya statement soal darurat sipil, kemudian diubah menjadi darurat kesehatan gitu. Nah, kalau menurut Bang Fadli, kenapa ini tampaknya ada perubahan statement dari Presiden, dari pemerintah? Apakah karena memang kepleset menyampaikannya atau memang karena setelah banyak dikomplain sama berbagai pihak? Menurut saya memang pemerintah tidak punya grand strategi ya, sehingga akhirnya kebijakannya berubah-ubah. Dan kebijakan berubah-ubah itu menurut saya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap mau dibawa kemana dan apa. Tadi kan kalau dikatakan jurus negara ini kan seperti jurus mabok namanya ya, karena berubah-ubah dari waktu ke waktu. Nah, darurat sipil kemarin kan jelas diucapkan oleh Presiden, itu bukan slip of the tongue, itu jelas diucapkan dan mendapatkan penentangan yang luar biasa dari masyarakat, termasuk dari kalangan civil society dan kalangan media, kalangan pencinta demokrasi, hak asasi manusia, karena yang dirujuk ini kan undang-undang tahun 59 yang isinya itu tentang kedaruratan keamanan. Nah, bukan tentang kesehatan. Justru kita ingin Presiden menggunakan undang-undang kedaruratan kesehatan ini yaitu yang terrefleksi dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 yang dulu diusulkan oleh pemerintah sendiri, ditandatangani oleh Presiden sendiri dan DPR periode yang lalu ya. Dan itu yang ingin kita harapkan sebetulnya, termasuk di dalamnya kan ada karantina wilayah, ada PSBB ini yang sekarang diterapkan gitu. Setelah ada penentangan yang begitu besar, baru kemudian berubah. Nah, ini yang saya kira kita lihat. Jadi pemerintah nih kita lihat sekarang nih ada dua lah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat kelihatan gamang dan gagap sehingga membuat pemerintah daerah di beberapa daerah setidaknya berani mengambil inisiatif untuk menyelamatkan rakyat mereka. Ada di DKI, di Solo, di Papua, di Maluku. Nah, ini yang menurut saya karena tadi tidak ada kejelasan dan waktu ya, lambat di dalam merespon karena kita nih running against time, kita nih melawan waktu, nggak bisa di delay. Kalau ini sudah 2-3 minggu yang lalu udah luar biasa. Oke, baik. Ada 3 poin ya. Pertama, kenapa tidak menggunakan undang-undang kesehatan yang ada. Yang kedua, tadi dianggap sama Bang Fadlizon ini jurus mabok pemerintah. Yang ketiga, pemerintah pusat lambat, gamang sehingga di daerah pun juga bingung, firm dan bahkan mengambil keputusan sendiri. Ya. Tentang beberapa daerah yang mengambil keputusan sendiri, sebetulnya itu adalah inisiatif dari daerah untuk mengamankan warga negaranya, warga masyarakatnya. Jadi seperti Tegal, sebenarnya itu inisiatif yang positif-positif aja. Pemerintah pusat juga melihat itu positif-positif saja, selagi tidak mendeklar sebagai karantina wilayah. Karena proksi karantina wilayah adalah proksinya pusat dalam arti Menteri Kesehatan yang berhak menyatakan sebagai karantina wilayah. Jadi kami melihatnya ini positif dalam rangka melindungi arus keluar masuk dan pergerakan di dalamnya. Jadi itu bagian daerah dalam rangka memitigasi risiko. Artinya tidak ada kegamangan di situ. Nah, kalau tidak ada kegamangan. Jadi kalau kita poin kedua dan poin selanjutnya, kenapa tidak digunakan aja. Undang-undang kesehatan dan kenapa terkesan ini adalah jurus mabok, tapi ditahan jawabannya usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Ya.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Dua Sisi bersama Sarung Wadimor. Saya ingin ke Mas Dhani menjawab pertanyaan tadi Mas Dhani. Apakah ini terkesan memang menjawab soal ini jurus mabok untuk melawan corona? Dan yang kedua adalah kenapa tidak digunakan undang-undang kesehatan yang sudah ada? Ya, saya juga tidak mengerti tentang istilah jurus mabok karena kita di dalam pemerintahan sangat concern, Mbak. Setiap hari kita melihat apa yang protokol-protokol yang diberikan oleh WHO, dan kita juga benchmark kok bagaimana penanganan yang dilakukan di Korea, bahkan di negara tetangga yang dianggap berhasil. Kita benchmark, kita lihat bagaimana treatment dilakukan oleh negara tetangga. Nah, kita melihat sekarang dalam kerangka eskalasi pasien COVID. Eskalasinya kan memang cukup signifikan, dan perilaku virus kan ada yang simptomatik dan asimptomatik. Dan gejala yang ada di Cina, di Korea, dengan yang ada di Indonesia, itu gejalanya kan sudah beda-beda lagi, Pak. Ada yang tidak ada gejala, ada yang ada gejala, tapi tidak ada gejala. Jadi itu menimbulkan evolusi, apa yang disebut evolusi virus, juga evolusi perilaku terhadap penerimaan si virusnya. Nah, oleh karena itu, kita susunlah sebuah kerangka strategik yang pas. Nah, kerangka strategik yang pas itu adalah KKM. Kan? Kondisi kedaruratan KKM misalkan darurat kesehatan. Nah, oleh karena itu dengan adanya platform KKM tersebut, maka kita concern nih, kita akan mulai dengan yang namanya PSBB sebagai salah satu milestone. Salah satu toolsnya adalah PSBB. Ada tools yang lain. Nah, bagaimana dengan Undang-Undang Kesehatan? Kenapa tidak dipergunakan dari awal? Itu kan dasarnya Undang-Undang Kesehatan. Kenapa dari awal pertama kali? Nomor 6 tahun 2018 itu kan menjadi patokan utamanya. Lalu dikejawantahkanlah di dalam KKM. Kalau saya lihat, memang desakan dari pemerintah daerah, ya termasuk di DKI yang merupakan epicentrum, kan sebetulnya kesan itu adalah ada keinginan untuk melakukan karantina wilayah. Supaya penyebaran ini bisa dikurangi, bisa terhambat, bahkan tidak ke daerah-daerah gitu ya. Nah, tetapi kita melihat ada semacam ketegangan antara daerah dengan pusat ini, karena daerahnya spesifik maksudnya gimana, misalnya salah satunya Jakarta, ya. Misalnya kemarin Gubernur DKI melarang bus antar kota antar provinsi, tapi kemudian dianulir oleh Menteri Menko. Ya. Menko Maritim dan Investasi. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan bagus, dan bahkan inisiatif-inisiatif awal itu apa yang disebutkan di dalam PSBB itu sebetulnya kan udah banyak dilakukan oleh daerah. Ya, betul. Misalnya soal kerja dari rumah, soal libur sekolah, soal WNA juga banyak sebenarnya resistensi dari daerah. Jadi sebenarnya PSBB ini terlambat. Udah dilakukan 2-3 minggu yang lalu sebetulnya oleh daerah. Nah, jadi yang dibutuhkan apa kalau bukan PSBB? Justru harusnya karantina wilayah ya lebih tepat, dengan catatan itu adalah salah satu pasal di dalam undang-undang itu juga menyebutkan ada kewajiban negara terhadap mereka yang terdampak. Oke, ini menarik ya, begitu. Harusnya bukan PSBB lagi, tapi karantina wilayah, dan ada kewajiban untuk mereka yang terdampak dari karantina wilayah. Kenapa tidak dilakukan karantina wilayah? Apakah karena memang masalah uang atau mungkin ada unsur-unsur lain, Mas Dhani? Tidak, pemerintah siapkan dana. Tapi kan soal untuk komitmen dana ya, tanggung jawab negara itu adalah menyiapkan dan kemudian menyiapkan infrastrukturnya untuk social safety net. Kan Presiden jelas itu. Arahan Presiden yang 3 kan, untuk penanganan kesehatan, persiapan untuk social safety net, dan juga pemulihan insentif perpajakan, dan termasuk insentif perpajakan itu di dalam social safety net, kemudian ada recovery ekonomi dan seterusnya. Maka disiapkanlah anggaran dalam jumlah yang cukup signifikan. Nah, jadi itu adalah sebuah proses, Mbak. Sebuah proses yang kita melihat, ibaratnya gini deh, sederhananya, kita dalam treatment kedokteran nih. Treatment kedokteran. Datanglah pasien nih ke dokter. Kan dilihat sama dokter itu sakitnya apa. Kalau kira-kira sakitnya memang tidak perlu operasi, dia tidak usah operasi dulu. Tidak sakit perut, ya kan, mules. Wah, ini nggak perlu operasi deh. Ini kasih obat dulu. Jangan-jangan ini mah atau diare. Kasihlah dulu obat diare. Ya kan? Nah, ini kalau kan namanya dirawat inap dulu, nggak langsung ujuk-ujuk kepada operasi. Nah, itu adalah proses. Berdasarkan baik analisa medis, analisa public health. Tadi yang saya sampaikan di awal kan, kita concern kepada protokol WHO disebut dengan Public Health Emergency of International Response. Nah, di sini kita cascade lagi Public Health Emergency of Domestic Response dengan segala item-item itu step by step-nya gitu ya, pembatasan. Jadi kita bicaranya public health loh, Mbak. Jadi koridornya, point of view-nya adalah public health, bukan dalam kacamata
judgement, oh ini harusnya begini tanpa ada indikator yang jelas. Saya sangat setuju. Itu memang yang saya termasuk ikut menyampaikan dari awal, ini kesehatan masyarakat, public health gitu ya. Tetapi justru di dalam kenyataannya itu yang tidak terjadi. Kita membuang-buang waktu lebih dari 2 bulan di awal. Kita tahu dari Januari, ya saya termasuk yang bicara dari Januari itu harus ada satu protokol mitigasi terhadap corona ini, tetapi pemerintah kan asik semua dengan ada loh, tapi denial. protokol setelah ada kejadian pertama itu protokol dikeluarkan loh. Setelah sekian lama, Oke. ya kan harusnya kalau disiapkan dari bulan Januari dan nggak sibuk denial, tidak ada corona di sini, bisa sembuh sendiri. Oh, jadi protokol dikeluarkan sebelumnya itu lamban. Harusnya protokol dikeluarkan sebelum ada kasus pertama di-mention. Harusnya kan jadi alarm dong. Apa yang terjadi di Wuhan itu sudah jadi alarm. Apa yang terjadi di negara tetangga kita. Akhir Januari itu sudah ada 6 negara yang jelas-jelas ada, termasuk di negara tetangga kita sudah ada di Thailand, Malaysia, Singapura, sudah ada itu akhir Januari. Mas Dhani, harusnya jadi alarm. Nggak notice sama alarm yang ada dari negara tetangga terdekat kita, bahkan kita juga punya partner dagang terbesar kita. Kita siapin kok, Mbak. Bulan Januari. Tapi kita masih bulan Januari kita sudah siapkan. Semua. Ketika negara tetangga kena, kita sudah siapin. Kita kan di Kementerian Kesehatan juga ada protokolnya. Protokol juga ada siapin, Bang Fadli. Pada waktu itu Menteri Kesehatan, setelah ada kasus nih, kita sosialisasikan. Tapi kita udah siapin kok protokol kesehatan itu kan di sudah samping baku. itu kan masalah bukan hanya protokol, tapi juga misalnya persiapan untuk menghadapi ini satu pandemi, kan kelihatan secara global. Kalau kita ngelihat berita-berita internasional jelas kok akan datang itu ke seluruh negara gitu ya. Jadi harusnya kita siap dengan APD, yang paling basic dasar itu, yang tenaga medis, dokter yang ada di front line aja, kita nggak ada kok. Kekurangan APD. Ya. Baru belakangan seperti terdadak-dadak. Karena kita sibuk dengan denial selama berbulan-bulan itu, tidak ada corona di Indonesia, bahkan disuruh ini, disuruh baca kunut nazilah, disuruh apa, macam-macam lah itu ya. Mas Jadi Dhani, negara ini harus dicatat. loh, Kita bukan mau melihat ke belakang, tetapi itu harusnya tidak boleh dilakukan oleh negara di dalam membuat sebuah policy intervention, ya, intervensi kebijakan itu negara harus bertanggung jawab. Nah, sekarang harusnya mereka yang ngomong itu minta maaf lah kepada rakyat, maaf ini salah. Mentionnya semuanya Menteri Kesehatan yang jelas-jelas. Menteri Kesehatannya kemana, Mas Dhani? Tadi kan Bang Fadli bilang nggak mau nengok ke belakang. Jadi jangan nengok ke belakang terus Bang Fadli. Kita bicara sekarang yang ke depan nih, ya kan? Yang ke depan ini pun jangan sampai salah lagi. Ya, siap. Beberapa hari yang lalu aja udah berubah-ubah. Ya. Belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Tapi kan kita masih konsisten kan? Udah nggak usah bicara ke belakang. Kita bicara ke depan nih. Kemana, Mas Dhani? Loh, Menteri Kesehatan setiap hari kita rapat kok. Setiap hari Menteri Kesehatan concern dengan protokol. Karena gini lah, ini pembatasan sosial berskala besar ini, PSBB ini kan peraturan pemerintah. Ini harus dikesket nih dalam sebuah keputusan menteri tentang protokolnya gimana. Kalau kan ada 3 itu, hari libur, sekolah-sekolah libur, kantor-kantor libur. Kemudian juga pembatasan di dalam kegiatan keagamaan, pembatasan di area-area publik. Itu kan ada 3 protokol utama. Kan mesti dikesket tuh. Siapa yang harus libur, kantor yang mana, kemudian bagaimana cara mengatur di dalamnya, bidang-bidang mana yang bisa masuk, layanan publik, yang strategis untuk menyangkut hajat hidup orang banyak, itu kan harus diatur di dalam subprotokol. Tapi bukankah itu ada dalam bentuk karantina wilayah dalam Undang-Undang nomor 2018 itu? Di PSBB ini nanti akan dikejawantakan dalam Kepmen. Nah, tadi Kepmennya juga lagi difinalisasi nih. Saya kira mudah-mudahan besok bisa di ini poin saya ya. Jadi nanti itu yang tadi disampaikan. Bukan, maksudnya gini loh. Implementasi dari PSBB ini dikejawantakan dalam Kepmen yang lebih detail, sehingga akan dipakai oleh semua daerah. Nanti daerah ini modelnya bottom up. Nanti daerah akan melihat, oh daerah saya ini eskalasinya sudah begitu besar. Secara kajian epidemiologis ini membahayakan. Jadi transmisi besar-besar. Lalu daerah mengusulkan kepada secara pusat teoritik kesehatan untuk melakukan PSBB. Ya, ini silakan, secara teoritik ya kelihatan menarik. Kelihatannya kita siap, kelihatannya kita hebat gitu ya. Tetapi ironis nggak sih? Kita di tengah situasi kayak begini baru bicara tentang PP, baru bicara tentang Kepmen. Artinya kita tidak siap. Itu menunjukkan bahwa kita tidak siap. Undang-undangnya sudah dibikin 2018. Ini 2020 kok belum ada PP-nya. Belum ada keputusan-keputusan di bawahnya, operasionalnya. Operatifnya nggak disiapkan. Dan taruhlah kita nggak siap, tapi Januari sudah ada itu, kok nggak dibahas dari bulan Januari? Kok PP-nya baru turun kemarin setelah banyak didesak orang untuk karantina dan bahkan daerah sudah membuat secara inisiatif mereka masing-masing karantina di beberapa daerah, baru kemudian setelah terdesak ada itu
malah sebelumnya ada darurat sipil. Jadi ini loh, kebijakan mencela-mencela ini harus dihentikan ya. Jangan sampai ini terus-menerus ke depan semakin banyak korban. Yang korban itu rakyat, korban nyawa ya, kita semua bisa terkena ya, siapapun ini kan tidak mengenal. Ratu Inggris bisa kena, Perdana Menteri Inggris bisa kena, Pangeran Charles bisa kena. Jadi siapa saja bisa terkena ya, presiden, menteri, DPR semua bisa kena, rakyat. Jadi harus serius lah di dalam, dan anggaran tadi bicara soal anggaran ya, meskipun di situ tadi ada untuk kesehatan, kemudian ada untuk apa yang kedua itu social safety net, kemudian ada insentif perpajakan dan juga yang keempat untuk pemulihan ekonomi. Tapi yang terbesar porsi dari 405,1 triliun itu adalah untuk pemulihan ekonomi. Ini insentif untuk pengusaha. Ya? Iya. Mas Dani, ini jadi untuk pengusaha. Saya juga mencatat itu 75 triliun saja yang dianggarkan untuk masalah kesehatan, tetapi untuk ekonomi atau katakanlah untuk insentif kepada para pengusaha besar itu sekitar 54,3% atau kalau ditotalkan sekitar 224,1 triliun. Nanti koridornya kita jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi pemirsa. Anda kembali bersama Dua Sisi bersama Sarung Wadimor, pemirsa. Saya ingin ke Mas Dani menjawab pertanyaan menggantung tadi, tapi sebelum itu lagi-lagi nih kita ingin tahu, sebetulnya kenapa tidak dilakukan karantina saja sesuai dengan yang ada di undang-undang sebelumnya? Apakah memang lagi-lagi kembali pertanyaan saya berkaitan dengan budget kita? Tidak ada hubungan sama budget. Tadi saya sudah sampaikan kan, ini bicara treatment. Tadi kan saya kasih analogi yang paling simple kan, tentang pasien sama dokter. Jadi nanti akan ada ke karantina? Ya itulah kita pun bicara kan eskalasi, kita bicara nanti mobilisasi, kan semua ini setiap hari ini dievaluasi loh Mbak, dengan ketat ini, berapa eskalasinya, bagaimana konsistensinya, kan bedanya social distancing yang kemarin dengan PSBB yang sekarang. PSBB yang sekarang ini ada konsekuensi hukum, jadi ada Polri, ada aparat hukum yang melakukan penegakan apabila melanggar dari koridor yang sudah ditetapkan di dalam PSBB. Tapi sama saja dong sebetulnya dengan konsep karantina. Kenapa kita tidak mention saja ini sebuah karantina daripada PSBB? Ya karena need-nya, kita bicara kebutuhan nih dalam sebuah wilayah, ya ini kita perluin ke sini. Kan kita bicara gini loh Mbak, Indonesia negara kepulauan 19.000 kepulauan ini ya, kan tren, karakteristik penyebaran COVID-nya kan juga nggak sama. Antara daerah epicentrum Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dengan daerah lain kan nggak sama trennya. Maka kita berlakukan dulu nih namanya PSBB. Berlakukan ini dulu adalah PSBB, cara yang nanti akan ujungnya kemana? Ke karantina juga atau bagaimana? Ya, itu bisa terjadi. Itu instrumen. Kenapa nggak langsung? Apakah ini tidak akan kita membuat terlambat lagi? Karena tadi Bang Fadli bilang kita udah telat dari awal. Banyak pertimbangan yang harus kita selamatkan. Marilah kita bicara pengelolaan negara ini. Satu yang namanya kita sebut ketahanan kesehatan nasional the best. Itu prioritas di antara prioritas. Ketahanan kesehatan nasional pertama. Ya kan? Oleh karena itu kita mesti harus tahu dulu penyakitnya di mana. Penyakitnya itu adalah dimobilisasi manusia-manusia yang ada. Maka kita batasi mobilisasi ini dengan kedisiplinan, dengan tingkat compliant, kepatuhan terhadap rules yang ada. Diberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran imbauan tidak diindahkan. Kemudian ke PSBB akan ada sanksi hukum. Ya. Kalau nanti naik lagi ke karantina itu lebih berat lagi sanksi hukumnya. Kenapa tidak langsung saja ke karantina daripada kita mengulur-ngulur waktu terkesannya? Kalau bagaimana Bang? Ya, begini, kita sudah bilang tadi. Ini kan masalah diagnosnya. Ini kan treatment, Mbak. Ini adalah satu pola. Sebelum slowly but sure gitu maksudnya. Jalan. Baik. Sambil kita menyiapkan infrastrukturnya. Kalau kita bicara karantina wilayah ya, harus keluar masuk nih, tutup keluar masuk atau dibatasi dengan super ketat. Ya kan, dengan item-item tertentu yang bisa keluar dan masuk. Maka kita harus menyiapkan infrastruktur yang pas. Dalam hal ini adalah tadi kebutuhan pokok, ya kan, kebutuhan, kemudian permasalahan-permasalahan jaminan social safety net kepada masyarakat yang tidak mampu, pekerja informal, harian, mingguan. Kita sudah menyiapkan dana safety net di sini. Itulah makanya kita siapkan dana ini dengan bagus, pengalokasiannya yang bagus, pendataannya juga dengan sistematik dan terukur, governance-nya benar. Nah, baru itu akan kita lontarkan. Kan Presiden kan sudah komit akan menurunkan ini. Kredit perbankan juga rescheduling. Baik. Itu nanti kita bahas ke sana, tapi milestone pemerintah. Berarti step by step begitu Bang Fadli, nggak mau terburu-buru, kita siapkan dulu infrastrukturnya. Mudah-mudahan ya apa yang dibicarakan itu bisa menjadi realitas, karena kita tidak melihat step by step.
Kalau ngelihat tadi step by step kan dari jelas dari Januari, Februari, Maret, April itu jelas ada step by step. Ini nggak ada step by step gitu. Rumusnya juga tidak jelas ya. Mudah-mudahan mulai kemarin itu rumusnya mulai jelas. Saya termasuk mengapresiasi mulai ada keseriusan ya, walaupun itu tetap ada hal-hal yang perlu dikritik karena mendiagnosa keadaan itu kan seperti dokter mendiagnosa penyakit. Nah, ketika mendiagnosa penyakit harus benar, tepat. Ini kan sosial kita, gitu ya. Kemudian sebelum bicara kepada treatment, dia mendiagnosa, kemudian dikasih obat, ya. Resep juga harus benar. Nah, resep pemerintah selama ini kan tidak jalan. Ya. Tapi kan kalau kita analoginya lagi yang kita maksud dari Mas Dhani ini kalau orang sakit parah cuma batuk pilek nggak usah dikasih antibiotik ya udah kita kasih paracetamol aja dulu gitu. Ini kan diomongkan setelah begitu analoginya. Setelah ada aturan 2-3 hari yang lalu. Coba kalau belum ada itu ya. Coba kalau tidak ada desakan-desakan dari daerah yang melakukan karantina wilayah masing-masing, yang meliburkan sekolah sendiri, yang meliburkan karyawan sendiri. Kalau bukan karena itu mungkin nggak terasa terdesak gitu. Karena nyawa manusia itu zero tolerance ya. Tidak bisa di trade off dengan apapun termasuk dengan ekonomi. Nah, sekarang udah berapa banyak korban ya? Apakah betul korban itu sesuai dengan yang dibicarakan? Berapa jumlah yang sudah terdampak? Kita kan tidak melakukan tes seperti negara-negara maju. Apakah betul tidak percaya dengan apa yang disampaikan data oleh pemerintah itu kan pusat? Jumlah orang yang positif itu kan tergantung jumlah tesnya. Berapa ribu orang yang dites gitu ya. Sehingga saya tahu mungkin supaya tidak menimbulkan kepanikan, supaya orang tidak menyerbu semua rumah sakit dan sebagainya. Tetapi kunci dari menyelesaikan ini kan transparansi. Lebih bagus kita transparan supaya orang semakin aware. Kalau dia terkena, dia mengisolasi diri, dia tidak kemana-mana, dia tidak menularkan kepada yang lain. Itu transparansi. Ini udah nggak ada politik-politiknya sekarang ini. Tapi udah transparan dong sekarang. Ya kita nggak tahu. Setiap hari diumumkan jumlah pasiennya berapa, sudah ada treatment untuk menangani kasus ini. Mudah-mudahan itu sesuai. Jangan sampai nanti setelah ada rapid test massal yang jumlahnya jutaan orang dites, kita nih 270 juta. Yang dites ini berapa ribu orang? Baru berapa ribu orang yang dites dari 270 juta itu, ya. Dan ini kemudian harus disiapkan ya piranti-piranti apa solusi-solusinya. Jadi menurut saya sekarang janganlah main-main lagi, jangan dagelan kayak kemarin lagi gitu ya, yang membuat kita nih tidak waspada, yang menurut saya ini membahayakan dan sudah banyak menimbulkan korban. Bahkan orang-orang yang terbaik, dokter-dokter yang berada di garis depan udah belasan yang meninggal, tenaga medis mungkin sudah puluhan. Ya, APD-nya saja tidak ada, gitu loh. APD minta kemana-mana ini yang paling dasar. Ya, APD-nya tidak ada. Jadi masa perlahan kita menuju APD dibenahi. Perlahan dengan semakin banyak korban. Pandemi ini pasti berakhir. Nah, cuman berapa jumlah korbannya dan berapa lama selesainya. Tapi kembali lagi nih harus kita tegaskan bahwa PSBB ini sangat berbeda dengan katakanlah konsep tidak kemana-mana atau just stay home begitu ya. Enggak, PSBB ada kemajuan. Ada kemajuan, ada sanksi bagi yang melanggar. Tapi tidak seperti karantina wilayah yang lebih strict. Ya, kalau menurut saya harusnya sekarang sudah karantina wilayah, mungkin kita karantina wilayah beberapa minggu, tetapi cepat solusinya daripada tidak jelas, baru nanti ini lebih panjang lagi dampaknya. Tapi infrastrukturnya belum siap, Bang Fadli. Ya ngakuilah kalau belum siap, berarti pemerintah tidak siap kan gitu. Kami belum siap, nyatakan. Ini harus jujur pemerintah ini. Kalau salah bilang salah. Kita mempersiapkan kalau belum siap ini berjalannya betul-betul on the track, tidak menimbulkan gejolak di lapangan. Ya, tidak seperti di India. Itu bahkan di Malaysia sendiri lebih bagus dengan disampaikan. Anggarannya yang 2 kali lipat nih, 930 triliun loh anggarannya di Malaysia. Kalau kita cuma 405,1 triliun. Malaysia 930 triliun anggarannya, sudah lockdown, tutup nih karantina wilayah atau lockdown, tutup kan nggak bisa kemana-mana. Nah, ini kalau kita baca berita, beberapa daerah mereka bereaksi karena kekurangan pangan. Mereka juga yang pekerja-pekerja hariannya, pekerja mingguan di sana bereaksi karena deliverable dari social safety net-nya belum bisa memberikan timetable yang clear. Sehingga orang bukan hidup dalam ketidakpastian ya. Persoalannya bukan itu ya. Persoalannya kan ini tidak di daerah-daerah yang sudah zona merah. Ya. Saya kira seperti Jakarta atau Jabodetabek itu perlu menjadi prioritas supaya ini tidak kemana-mana. Sekarang dengan dilepaskannya termasuk persoalan mudik yang tidak jelas, ya
kita melihat ini mengalami diseminasi yang begitu eksponensial. Artinya berikan perhatian terlebih dahulu kepada Jakarta karena memang episentrumnya itu adalah di Jakarta. Harus ada treatment lebih khusus lagi di Jakarta. Dan itu yang menurut saya harusnya pemerintah pusat tidak egois ya dengan menyandra pemerintah daerah, tidak memberikan kekuasaan ya. Memang kekuasaan ada di tingkat pusat, tetapi kewenangan untuk melakukan karantina wilayah kalau misalnya diperbolehkan, saya kira Jakarta gubernur kan mengatakan dia lebih siap supaya lebih banyak warga yang terselamatkan. Oke, itu nanti dijawab Mas Dhani. Usai jeda berikut kita tahan dulu Mas Dhani, kita harus iklan dulu, kami kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Dua Sisi bersama Sarung Wadimor. Mas Dhani, kenapa pemerintah pusat terkesan egois, tidak menerima mungkin masukan-masukan dari pemerintah daerah ataupun hal-hal yang ingin dilakukan pemerintah daerah, misalnya DKI Jakarta? Koordinasi antara pusat sama daerah itu berjalan sangat-sangat konstruktif. Nah, setiap hari juga kita memonitor dan ada feedback dari daerah. Nah, oleh karena itu dalam kerangka 3 hal, Mbak. Namanya prevent, detect, respon. Kita tuh integrasi, Mbak, 3. Antara prevent, detect, respon. Nah, daerah juga sama, koridornya sama, satu kesatuan. Nah, jadi berkaitan sama DKI juga kan kita landasannya juga mesti kita kuatkan, Pak. Data tentang penerima sosial bantuan sosial safety net juga harus terukur dan harus benar datanya. Makanya ini perlu kita matangkan benar. Karena di Jakarta, komposisi diagram pay pekerja informal itu cukup besar, di atas 20% komposisinya. Nah, ini yang kita mesti matengin banget ini angka ini betul terstruktur, jelas, clear, fundamentalnya disiapin, dikuatkan. Tapi ini mudik. Satu yang soal mudik itu cukup menjadi perhatian dari masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah sempat melarang bus-bus antar provinsi untuk beroperasi, tapi ternyata kemudian ada sebuah kebijakan baru dari Presiden. Gini loh, yang disiapkan oleh Pak Anies itu bagus, melarang. Presiden juga, pemerintah kan juga sudah jelas, Mbak. Sudah jelas, pemerintah itu menghimbau banget deh kepada pekerja yang ada di DKI maupun di Jawa Barat untuk tidak mudik ke tempat lain. Untuk tidak mudik. Harusnya bagus dong kebijakan itu, kalau dilarang bus-busnya. Ini kan jelas, Mbak. Jelas. Jadi kan yang dilakukan oleh Pak Anies itu kan juga menjalankan apa yang diarahkan oleh Presiden. Presiden meminta nih, coba deh dikendalikan, arus mudik, arus keluar orang dari Jakarta, supaya penyebaran virus juga bisa dikendalikan, ya kan? Kan begitu jelas itu. Jadi Presiden juga, pemerintah pusat juga minta hal yang sama. Ya, hal yang sama untuk meminta banget deh supaya tidak ada mudik. Wah, nanti kapan mudiknya? Ya nanti kan kita atur lagi. Setelah ini COVID ini selesai, nanti kan apa bisa cuti bersama atau bagaimana ke depannya, kan itu bisa diatur. Jadi tidak harus serta-merta dengan saya melihat ya. Oke lah, kita nggak perlu berdebat tentang itu. Kalau saya sih ngelihat, karena mengikuti juga dari waktu ke waktu, lebih banyak inisiatif datang dari pemerintah di daerah-daerah itu. Dan itu menurut saya nggak usah malu pusat, ya, kalau mau mengadopsi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Mulai dari situs, mulai dari apa, itu kan dari daerah dulu, baru ke pusat. Karena pusatnya waktu itu lagi asik untuk memberikan insentif buat influencer, buat kemudian pariwisata, ya. Ada, saya catat ke waktu itu. Berarti itu ada beberapa catatan untuk pemerintah dan strategi untuk pemerintah. Tapi udahlah itu ya. Tetapi jangan diulangi lagi lah, ya, supaya koordinasi itu betul-betul matang. Ya, ini kan baru beberapa hari yang lalu aja udah berubah. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana menyelamatkan nyawa manusia. Ya, jangan sampai lebih banyak orang yang meninggal karena tidak mendapatkan treatment di rumah sakit, dan kesiapan di rumah sakit kita juga harus memperhatikan para dokter dan terutama perkembangan yang positif yang eksponensial ini gitu. Jadi rumus-rumus dari pemerintah atau jurus-jurus tadi sesuai dengan tema ini harus betul-betul dimatangkan dulu sebelum keluar. Dan menteri antar siapa jelas gitu loh. Ini bisa berbeda-beda. Jelas jurusnya harus jelas begitu ya. Tapi begini, ini dana kan cukup besar, sekitar 405 triliun. Bagaimana menjamin bahwa katakanlah untuk masyarakat ini tidak akan salah sasaran sampai ke bawahnya? Ya, kan itu jelas, Mbak, ya. Kontrol pemerintah itu jelas di dalam pengadaan barang dan jasa. Ada LKPP, ada BPKP.
Itu rules-nya jelas. Nah, angka 405,1 triliun ini, kan ini dikasket lagi, Pak. Anggaran kesehatan, penanganan kesehatan tok. Itu sekitar 75 triliun, meliputi, ya termasuk APD, rapid test, real-time PCR, kemudian upgrade rumah sakit, membangun rumah sakit rujukan yang berstandar. Itu kan kita perlu anggaran 75 triliun. Oh, ini cukup apa enggak? Ya, dalam merumuskan costing, manajemen costing, itu kan kita bicara unit cost. Kalau unit costnya 75 triliun itu cukup, ya kenapa kita harus buat jadi 200 triliun? Oke, berarti menjamin tidak ada kebocoran anggaran di kemana-mana ya? 75 triliun ini kesehatan, ini ditambah social safety net. Social safety net itu ada 110 triliun, plus ada insentif perpajakan, dan stimulus kredit usaha rakyat, itu totalnya 70,1 triliun. Jadi totalnya antara kredit usaha rakyat, insentif perpajakan, dan social safety net plus belanja kesehatan itu ada 255,1 triliun. Tidak akan ada kebocoran ya soal. Jadi 255 triliun itu anggaran bulatnya. Anggaran bulatnya di dalam yang bicara, kenapa dia bilang bulat? Karena dia bicaranya dampak langsung. Saya sedikit komentar aja. Saya sedikit komentar aja bahwa anggaran ini masih relatif kecil. Itu lebih kecil ketimbang kalau dari porsi yang ada itu untuk stimulus ekonominya, yang itu akan diterima oleh pengusaha. Dan di sini tidak ada kontrolnya, bisa saja uang ini bisa dibawa lari ke luar negeri, seperti zaman BLBI dulu ya. Jadi saya kira ini harus hati-hati di sini. Harus yang menerima itu adalah buruh, dalam karyawan. Ekosistem perekonomian nasional, Mbak. Pengusaha, industri itu adalah engine of growth-nya pertumbuhan. Ya, itu tapi ada faktor, itu harus ada barikadenya. Sosial ekonomi, makanya ekonomi tidak bisa terpisah dengan sosial ekonomi. Tapi barikadenya ini yang kita berharap agar jurus yang sudah disiapkan pemerintah ini bisa efektif untuk menangkal corona di tanah air, pemirsa. Demikian kebersamaan kita dalam Dua Sisi bersama Sarung Wadimor. Saya Tisa Novendi undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Waktunya cuma 1 jam. Thank you.